Puji Tuhan, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kembali kita dapat memuji Tuhan, kita dapat menyembah Tuhan, dan saatnya kita mau sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya, pada petang hari ini ada hal penting yang perlu kita renungkan bersama dan kita pahami, khususnya kita sebagai umat tebusan Tuhan. Agar kita tidak gegabah di dalam berencana. Banyak orang mengalami kekecewaan karena apa yang direncanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Orang mengalami kekecewaan. Apalagi dalam masa-masa seperti saat ini. Ya, banyak orang tidak mendapatkan pencapaian-pencapaian yang sudah diangan-angankan. Ya, sehingga orang banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. Sehingga membuat orang itu sendiri hilang harapan. Kalau demikian buat apa saya hidup? Gitu kan. Banyaknya tekanan hidup ini membuat orang menjadi pesimis. Tetapi kembali kalau kita lihat renungkan bersama firman Tuhan yang pada petang hari ini berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, ya, atau kalau lebih di ini kan, aku tidak tahu hari esok. Karena apa? Karena memang kita ini adalah manusia yang terbatas. Makanya ya orang-orang paranormal gitu ya, peramal gitu, laku. Kenapa? Banyak orang datang dan ingin bertanya tentang hari esok, tentang masa depan. Kenapa orang bertanya tentang masa depan? Karena dia tidak tahu masa depannya. Maka banyak orang mencari tahu. Dan puji Tuhan, pada petang hari ini kita akan melihat bagaimanakah caranya kita membuat satu perencanaan. Ya, ini perlu sekali, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan lihat ya, tulisan daripada salah satu murid Tuhan, yaitu Yakobus. Yakobus ini salah satu murid Tuhan yang memang dekat dengan Tuhan. Ketika di Taman Getsemani, 3 murid yang dipanggil untuk masuk lebih mendekat di dalam doa Yesus. Yaitu Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Jadi ketika Tuhan Yesus memperingatkan kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yakobus ini pun mendengar peringatan itu. Nah, sekarang dia memberikan peringatan bagi orang-orang percaya, bagi kita semua ya. Yakobus 4 ayat yang ke-13. Yakobus 4 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Melalui ayat ini kita coba merenungkan ya. Kepada siapakah ditujukan nasihat ini? Ditujukan kepada seorang pebisnis, orang yang berniaga. Maka dia katakan, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu. Ini rencananya ya, ke kota anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Rencananya sudah akurat sekali, pasti berdasarkan survei. Ke kota A, lalu kami akan tinggal di sana 1 tahun dan berdagang serta mendapat apa? Untung. Nah, ini kan ditujukan peringatan ini kepada orang pebisnis. Karena orang yang berniaga, berbisnis ini orientasinya untung. Kan begitu ya? Dan berdagang serta mendapat untung. Nah, kepada orang yang sedang antusias, yang sudah penuh semangat, yang sudah berangan-angan dan berencana untuk mengekspansi, mengembangkan usaha
pekerjaannya, usaha, niaganya, perdagangannya. Ini, besok aku akan berangkat ke kota Anu, tinggal di sana 1 tahun, lalu berdagang dan mendapat untung. Itu rencananya. Memang biasanya manusia kalau berencana selalu sasarannya untung, betul nggak ya? Nggak ada orang yang berencana besok setahun di sana, aku di sana menderita dan mendapat rugi. Nggak ada rencana yang begitu. Manusia selalu berencana, berangan-angan untuk mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi pribadinya. Nah, kita lanjut di dalam ayat berikutnya. Yakobus memperingatkan, Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu berencana, sedangkan kamu itu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kamu ini terbatas. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ini peringatan Yakobus. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini peringatan-peringatan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Bahwa sesungguhnya manusia itu tidak tahu hari esok akan terjadi apa. Itu bukti keterbatasannya. Tetapi manusia bisa berencana, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kan ya begitu ya, ada nyanyian dulu ya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Keinginannya 1000 tahun lagi, menunjukkan keserakahannya demikian besar. Sebetulnya dia pun menyadari bahwa gak mungkin ya hidup 1000 tahun. Tetapi dia berkeinginan. Itu menunjukkan bahwa manusia itu kecenderungannya begitu serakah, begitu berambisi. Makanya ada orang katakan, kalau kamu mau berhasil harus punya mimpi. Nah, ya. Lalu nggak mimpi juga cari mimpi. Bahkan tidur di pohon besar supaya nanti ada ilham, ada pewahyuan, ada imajinasi untuk bermimpi. Jadi orang malah cari mimpi. Ya, banyak kan? Kamu kalau mau sukses harus punya mimpi, begitu kan ya? Tetapi kalau kita lihat kembali ke firman Tuhan, ada Yusuf, anaknya Yakub. Dia bermimpi. Bahkan kakak-kakaknya mengatakan, wah itu si pemimpi, si orang mimpi. Yang saya mau renungkan dan ingin bertanya, apakah Yusuf juga mengejar impiannya di dalam perjalanan hidupnya? Di mana mimpinya dia dimimpikan dan diartikan menjadi orang yang besar. Di mana dia punya jelai gandum yang berdiri tegak, gandum-gandum kakak-kakaknya merunduk dan menyembah dia. Lalu dia juga bermimpi bahwa bulan bintang menyembah dia. Itu impian daripada Yusuf. Tetapi apakah Yusuf mengejar mimpi itu? Tidak. Tetapi dalam perjalanan hidupnya kita tahu Yusuf menjadi orang yang nomor 2. Diawali dengan seorang budak belian di Mesir. Yang dijual oleh kakaknya. Tetapi Tuhan angkat. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu mimpi yang dari Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kita perlu berhati-hati dalam berencana karena kita ini tidak tahu akan hari esok. Di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahanmu yang demikian adalah salah. Ya, dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Jadi memang kadang-kadang kita diperhadapkan ya dengan orang yang begitu percaya diri, saking pedenya, lalu dia berencana besok aku berangkat 1 tahun di sana dan mendapat untung.
Orang yang pede itu, terlalu percaya diri itu sebetulnya orang yang sedang menyombongkan kekuatannya dirinya sendiri. Sebetulnya itu. Ya. Dari sebab itu Yakobus katakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Memang kita tuh harus punya rasa percaya diri. Setuju enggak? Setuju. Tapi dasarnya apa? Kita percaya diri dasarnya apa? Loh itu loh. Wah, karena aku memang pengalaman, aku memang di bidangnya, aku memang, wah oke lah, aku mampu lah, percaya dirinya berdasarkan itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya diri kita berdasarkan apa? Ini penting. Sehingga kita dapat meminimalkan kegagalan-kegagalan di hari ke depan. Ya, jadi berhati-hati dalam berencana. Di dalam slide berikutnya, hidup dalam rencana Tuhan. Sebagai orang percaya, kita ini tidak bisa hidup semau kita sendiri, semau gue, sesuka gue. Pokoknya aku berencana, semau gue. Tidak bisa. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini tuntunan daripada Yakobus. Hati-hati dalam berencana. Yaitu segala perencanaan kita mau kita melibatkan Tuhan. Mau kita menjadikan kehendak Tuhan yang jadi. Sebagaimana dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana Tuhan di dalam doa. Bukan kehendakku, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Itu pembelajaran yang Yakobus dapatkan. Sehingga dia dapat menuliskan dalam bentuk nasihat yang kita renungkan seperti saat petang hari ini. Di dalam hal berencana sebenarnya kita harus katakan jika Tuhan menghendaki. Aku akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki aku akan hidup. Jadi Bapak Saudara terkasih, jika saat ini kita masih hidup, itu perkenan Tuhan atau bukan? Ya. Itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita katakan ya? Karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Coba tanya sama orang yang di luar sana, yang di luar Tuhan. Kalau kamu hidup, itu adalah perkenan Tuhan atau bukan? Mereka jawabannya pasti lain. Mereka belum tentu katakan enggak. Hidupnya memang orang kieu. Kodratna orang masih hidup. Maka sebab itu selama kita hidup, kita sesuka-sukanya sendiri. Itu manusia yang tidak mengenal Allah. Yang di luar Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kembali diingatkan. Jika Tuhan menghendaki. Hidup kita dalam perkenan Tuhan. Dari sebab itu jika Tuhan menghendaki, aku dapat berbuat ini dan dapat berbuat itu. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Lalu kita juga berpikir, kalau begitu, dalam merencanakan aja kita melibatkan Tuhan. Ada apa sih Tuhan dengan kita? Apa sangkut paut Tuhan dengan kita? Kita menjadi perenungan. Sebab kita ini adalah orang-orang percaya. Kita akan lihat ya. Anugerah yang mengagumkan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Apa kaitannya kita dengan Tuhan? Kok harus kita tuh hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan kesukaannya Tuhan. Kenapa? Ini alasannya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kita memahami ini. Kita orang-orang percaya ini,
Kita ini hidup dalam anugerah keselamatan. Orang lain berusaha cari selamat, tetapi di dalam Tuhan kita temukan dan terima anugerah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan itu bersifat kekal. Ketika kita percaya menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita, di sana titik awal kita hidup dalam keselamatannya. Nah, untuk mencapai keselamatan kekal, maka di dalam perjalanan hidup kita, mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Amin. Agar ujungnya ketika kita harus meninggalkan dunia ini, kita tuh tepat, ketemu, tidak tersesat, dan memperoleh keselamatan kekal di rumah Allah Bapa surga yang abadi. Ya, itu keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Maka sebab itu di dalam menjalani sisa waktu hidup kita, jangan sesukanya sendiri. Katakan, jika Tuhan berkehendak, hiduplah dalam rencananya. Efesus 2 ayat 9 dikatakan juga di sana, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu hasil usaha, bukan hasil usahamu. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu semata-mata murni anugerah Allah. Bukan manusia cari keselamatan, cari caranya sendiri, bukan. Tetapi orang yang di luar Tuhan sana, mereka sedang memburu, mereka sedang berupaya menyelamatkan dirinya sendiri. Menyelamatkan usahanya sendiri. Menyelamatkan reputasinya sendiri. Menyelamatkan masa depannya sendiri. Capek deh. Maka banyak orang sekarang ini sedang stres. Ya, kalau kita lihat di dalam bidang usaha. Ya, sekarang ini usaha sedang sangat sulit. Ya, kita semua mendengar bagaimana rahasia barang-barang impor. Ya. Itu sedang disapu bersih begitu kan ya. Mirip-mirip dengan model dulu waktu-waktu yang lalu juga sudah ada minuman keras ya. Minuman keras dirahasia ya. Udah dirahasia lalu minuman keras itu digiles pakai setum ya. Supaya hancur begitu kan ya. Sayangnya bukan pabriknya yang dirahasia, tapi di pasarannya. Demikian juga sedang rahasia barang-barang impor itu. Di toko-toko, di Tanah Abang itu kan sedang lagi heboh sekarang. Perputaran uang di Tanah Abang itu sangat besar. Tapi sedang dirahasia, sedang membuat kegoncangan perputaran keuangan. Ini sedang terjadi. Nah, orang-orang dalam menghadapi demikian, mereka berpikir bagaimana cara menyelamatkannya. Bagaimana harus buat strategi ini, harus buat strategi itu. Dan banyak hal. Tetapi kembali, ketika kita datang di rumah Tuhan, ketika kita mempersiapkan hati untuk mendengar tuntunan Tuhan, kita menyadari di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan, kita ini buatan Allah. Setuju? Semua manusia yang hidup itu ciptaan Allah. Setuju ya? Tapi yang membedakan kita yang di dalam Tuhan dengan yang di luar Tuhan, bedanya di sini. Diciptakan dalam Kristus. Kita ciptaan Allah, tapi dilahirkan kembali, dicipta ulang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ini perbedaannya kita dengan manusia-manusia lain yang masih hidup di luar Tuhan. Kita dicipta Allah, yes. Tetapi kita ini adalah pribadi yang diciptakan dalam Kristus. Dan mengalami kelahiran baru, punya tujuan. Kristus menebus kita, membebaskan kita dari maut, membebaskan kita dari cengkeram dosa. Supaya apa? Kita punya tujuan, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Ya kan di sana ya? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang seperti apa dan menurut siapa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita bisa mengerti ini ya.
Jadi ternyata Allah menciptakan kita, lalu Allah mengirimkan Yesus Juru Selamat membebaskan kita, dibebaskan dari belenggu dosa, belenggu maut, supaya melalui kita ada produk-produk baik. Mulai dari pikiran yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Sehingga output dari apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan adalah perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah berencana enggak di dalam kehidupan kita? Berencana enggak? Berencana. Ya. Coba sekarang ya kalau kita ke bank itu ya, sidik jarinya Pak. Nah ya, oh ya oke, gitu kan ya. Sidik jari kita ini membaca, ada tanda-tanda khusus. Nggak ada sidik jarinya yang sama satu pun nggak ada. Hebat ya, Allah itu begitu luar biasa. Lalu kita merenungkan, kalau sidik jarinya dibeda-bedakan, kenapa ya? Allah kok kurang kerjaan? Mosok sih dibeda-bedakan. Mendingan juga seperti tukang onde itu ya di Cibadak ya. Ada tukang onde kan ya, onde Alkateri ya. Itu sama cuma belum sama semua nggak pakai sidik jari. Laku tuh, orang suka tuh. Tetapi kenapa setiap umat manusia yang hidup dicipta ada sidik jarinya? Karena Tuhan ingin menuntut tanggung jawab di dalam apa yang kita lakukan. Betul nggak ya? Coba kalau ada tindakan kejahatan, ya sidik jari yang pertama diperiksa. Sidik jari siapa dulu? Nih dicari. Untuk mempertanggungjawabkan siapa pelakunya. Itu baru kita hidup di bumi ini. Ketahuilah, ketika kita meninggalkan dunia ini, masuk dalam kekekalan, kita pun dituntut tanggung jawab. Karena apa dituntut tanggung jawab? Karena Allah mencipta Anda dan saya dan hidup di dalam ciptaan baru Yesus Kristus itu ada maksud, ada tujuan, ada rencana Allah. Yang mana kita harus pertanggungjawabkan itu. Jadi sampai sini kita bisa memahami ya. Kita boleh berencana, tetapi ingat jangan sembarangan kita berencana. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kenapa? Karena kita tahu. Tadi Tuhan tuh sudah punya program di dalam kehidupannya kita. Di dalam kehidupannya Cheng Kim Guan yang lahir 30 Januari 61. Tuhan tuh punya rencana. Tuhan tuh punya. Di dalam setiap pribadi kita tuh Tuhan tuh punya rencana. Dari sebab itu jangan sia-siakan dan jangan sembrono di dalam mengejar target ambisi kita. Sebab kita ini adalah milik Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah kita hidup tanpa rencana? Tanpa rencana juga. Jadi nekat ya. Orang hidup tanpa rencana juga nekat. Kita justru hidup berencana menghadapi hari esok. Namun dasar-dasar perencanaan kita itu apa? Ini hal yang penting. Betul kan ya? Seperti kita mau membuat satu bangunan. Direncanakan dulu gak? Direncanakan dong. Gambarnya ini, tingkatnya ini, jendelanya menghadap ini, nanti rumahnya ini, pencahayaannya dari sini, dan anggarannya berapa. Itu direncanakan secara akurat. Kalau tidak berencana, ya jadi ngawuran, jadi kacauan. Kita harus berencana. Tetapi kita lihat ya, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat milik Tuhan, rencananya seperti apa? Yeremia 29 ayatnya ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini Tuhan yang ngomong. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa?
Hari depan yang apa? Yang penuh harapan. Bukan penuh kekayaan. Bukan penuh kesuksesan. Bukan penuh keberhasilan. Ini Tuhan tuh punya rencana. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu di sini adalah umat Israel. Bangsa Israel. Dan kita ini adalah Israel secara rohani. Kita ini umat tebusan Tuhan. Makanya setelah Tuhan tebus kita, membebaskan kita dari belenggu maut, belenggu dosa, kebiasaan dosa. Tuhan tuh punya rencana. Bebaskan kita supaya kita dapat memproduksi, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang kalau terikat, tidak bisa bebas leluasa berproduksi. Betul nggak ya? Orang kalau terpenjara, mana bisa dia melakukan apa-apa. Terikat, mana bisa, terbelenggu kok. Nah, ibu bapak saudara terkasih, setelah kita dibebaskan di dalam Tuhan, kita punya kebebasan. Tetapi ingat, kebebasan itu harus kita gunakan, manfaatkan sesuai dengan rencananya Tuhan. Dikatakan, bukan rencana kecelakaan, tetapi memberikan damai sejahtera. Itu rencana Allah bagi kita. Jadi kalau kita demikian mengetahui, oh rencana Allah itu akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Memberikan kepada kita sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sebetulnya di dalam menjalani hidup kita, berdasarkan rencana-rencana yang kita belajar, terus melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka kita dapat memiliki harapan. Makin berharap, dan penuh harapan. Itu artinya menunjukkan terjadinya satu pertumbuhan iman. Orang yang bertumbuh imannya makin besar harapannya kepada Tuhan. Setuju enggak? Orang kalau nggak bertumbuh imannya nggak perlu Tuhan. Ngapain Tuhan-Tuhanan? Itu loh. Tetapi lain dengan orang yang berharap kepada Tuhan. Antusias kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa belajar mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa. Kalau kita komunikasi aja jarang, bagaimana kita bisa mengerti? Jangankan dengan Tuhan. Dengan pasangan kita. Kalau kita jarang berkomunikasi, kita bisa tahu nggak maksudnya apa? Isi hatinya apa? Rencananya apa? Di balik pikirannya tuh ada apa? Mana kita bisa tahu? Betul nggak ya? Maka kita tuh perlu membuka komunikasi. Kalau kita mau mengerti apa kehendak Tuhan, ya bangun komunikasi dengan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Saya mau selingi dengan kesaksian ya. 30 Januari tahun 2024 kemarin, saya dibiopsi. 15 Februari saya dapat hasil biopsi. Dan mengejutkan, nilainya dari pemeriksaan biopsi itu 9. Kalau rapot 9 oke. Ya. Kalau hasil biopsi 9 itu gawat. Karena terindikasi ada kanker. Di dalam tubuh saya ini ada kanker. Itu ketahuan 15 Februari. Waduh, ketika saya kembali konsultasikan, dok ini hasilnya. Aduh, Pak tenang ya, Bapak harus periksa nuklir, bone scan, sidik tulang. Dok, buat apa? Buat kita bisa menyimpulkan Bapak ini kankernya stadium berapa. Oh begitu ya dok ya? Oke, periksa. Lalu oke, dikasih surat pengantar untuk mendaftar ke bone scan nuklir. Nuklir di kota Bandung ini baru ada 2.
RSIS dan juga Kopo di Santosa Kopo. Ya. Saya daftar sana. Oh iya, oke Pak, udah Pak, siap. Tanggal berapa? 28 November 2024. Waduh, cilaka dong. 15 Februari ketahuan ada kanker ganas. Baru diperiksa bone scan-nya 28 November 24. Ini belum, ini baru tanggal berapa? Sekarang berapa? 28 Juli. Berarti belum di bone scan. Saya kembali ke rumah, diskusi dengan istri, dengan anak lah, kasak-kusuk. Ini anak yang besar, kasak-kusuk sama adiknya sana. Wah, saya juga kasak-kusuk dengan salah satu hamba Tuhan yang saya kenal, juga dokter. Lalu, Dok, ayo kita ngobrol. Waduh, Om, berpacu dengan waktu. Ini kankernya ganas. Harus cepat-cepat Om. Lebih cepat lebih bagus. Oh begitu ya, lebih cepat lebih bagus. Habis, ini udah jelas, ini kankernya ganas. Bone scan itu tujuannya untuk mentelusuri apakah keganasan kanker ini udah merambah ke tulang atau belum. Dokter itu selalu tanya, sakit pinggang enggak? Enggak. Sakit pinggang enggak? Enggak. Berulang kali sakit pinggang enggak. Kok aneh juga nih. Kankernya di prostat. Biasanya metastasinya ke yang dekat kan? Pinggang. Tulang nih biasanya. Gitu kan ya. Tetapi saya enggak sakit. Waduh, sampai bagaimana nih? Istri saya bingung. Anak saya, sudah papi, jangan pakai BPJS. Bayar aja. Supaya lebih cepat. Ya sudah, kamu cari-cari informasi. Tapi jangan putuskan dulu ya. Papi mau berdoa. Ibu bapak saudara terkasih. Karena kita ini anak Tuhan, dikatakan di dalam 29 ayat 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Amin. Kita mau nggak mengalami rencananya Tuhan? Berdoa dong. Saya berdoa. Tidak lama kemudian itu menantu saya. Saya siap antar papi. Kita ke Penang aja. Kalau kanker prostat itu di Penang bagus. Penang. Nang di tuh kayak. Saya enggak tahu ya. Ya sudahlah pokoknya kita berdoa. Gak lama kemudian dapat WA. Pak, sidik tulang saya, sidik tulang Bapak, bone scan Bapak dimajukan. 8 Maret 2024. Coba hitung. Harusnya 28 November 24. Maju jadi 8 Maret 24. Pekta hitungkan berapa bulan. Itu rencana Tuhan bisa berubah. Langsung saya mau, siap. 8 Maret diperiksa. Itu mau lebaran ya rasanya. Lalu hasilnya 2 minggu kemudian, pertengahan, tanggal 20-an Maret hasilnya. Puji Tuhan, saya bebas. Belum termetastasi, itu sidik tulang. Cuma terjadi dari sidik tulang itu ada pengeroposan, tapi wajar lah. Usia sekian Bapak mah udah 60 lebih mah, nggak salah wajar, nggak seperemwe lah. Tapi tidak ada metastasi kanker. Dok, kalau demikian bagaimana? MRI saya juga masih jauh. Ya memang tanggal 26 Juni kemarin jadwal MRI saya. Tetapi ini 8 Maret sudah. Dokternya senyum. Sudah, gak usah MRI, CT scan aja. Nah di CT scan ibu bapak saudara terkasih. Hasil CT scan luar biasa. PSA-nya udah 0,025. PSA pertama 55,3. PSA itu penanda kanker. Wah 55, harusnya maksimal 4. Tetapi karena saya antri di rumah sakit, tanya kanan, tanya kiri. Oh PSA Bapak mah 55, saya 110. Bangga sekali rasanya. Padahal 110, waduh. Saya pikir, oh jadi 55 teh 13 kali loh Pak saya tuh. Oh ternyata ada yang lebih gitu kan ya. Nah kita jalani semua. CT scan saya diperiksa PSA-nya tinggal 0,025. Harusnya 4 tapi 0,025. Udah mengecil kan? Sudah bebas kan? Pembengkakannya berapa?
terakhir diperiksa lagi tingginya 76. Tapi hasil CT scan tinggal 37,5. Anak istri sorak, puji Tuhan, Tuhan sudah operasi. Ya, kecenderungan kita kan begitu ya, maunya menyelamatkan diri. Kalau bisa gak usah operasi. Ya saya bilang, papi gak akan ngomong tidak mau dioperasi. Berdoa supaya dokter sendiri yang ngomong, dioperasi atau tidak. Kan begitu ya. Sebab saya pernah tanya, dok kalau dioperasi resikonya apa? Resikonya mati pak. Mati. Operasi bawah, kan ini jantung. Kalau deket jantung ya operasi jantung kan meren gampang mati ya. Tetapi ketika saya masih pakai kateter, itu pelayanan kedukaan di salah satu famili, kakaknya Pak Timotius. Tadius Uria, saya pelayanan. Penghiburan, tutup peti. Sebelah juga ada yang meninggal. Meninggalnya di meja operasi saat operasi prostat. Dan memang benar. Namanya juga operasi. Tingkat kegagalannya itu ada. Tetapi dokter katakan, Pak, sekalipun Bapak penandanya PSA-nya udah 0,025. Pembekakannya sudah mengecil. Tapi ingat, Bapak tuh membawa kanker di dalam prostat Bapak. Lalu bagaimana dok? Operasi. Ya wis lah. Kita ikut jalani. 20 Mei kemarin, 20 Juni kemarin. Saya sudah dioperasi. Puji Tuhan. Kita mau belajar hidup dalam rencananya Tuhan. Kadang-kadang rencana Tuhan bertolak belakang dengan keinginan kita. Ini realita. Tetapi kalau kita mau berjalan di dalam rencananya Tuhan, jalani. Pasti Tuhan sedang lakukan yang terbaik. Amin. 3 minggu saya pakai kateter. Wah gak bisa kemana-mana. Tetapi begitu lepas kateter, puji Tuhan saya bisa antar anak mantu kembali bawa mobil ke Jakarta. Ya, ibu bapak saudara terkasih. Kadang-kadang rencana kita sama rencana Tuhan itu bertolak belakang. Kita lanjut di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ngomongnya begini. Jadi kita yang ada tempat ini dan juga di rumah masing-masing. Kita mesti betul-betul mau berserah kepada Tuhan. Aku mau hidup sesuai rencana Tuhan. Kenapa? Karena aku tidak tahu hari esok. Hari esok akan ada hujan, ada gempa bumi, ada longsor, ada apa. Bahkan kita mungkin besok sudah tidak hidup lagi. Kita kan nggak tahu. Ngapain kita capek-capek berencana panjang-panjang. Sekali waktu saya ke undangan seorang rekan hamba Tuhan. Dia berusia 77 tahun. Saya salaman, Om selamat ya, 77 tahun. Entah ya, saya ini bisa enggak ya sama Om 77 tahun. Lalu Om itu bilang, kesusahan sehari cukup 1 hari. Jalani aja, Tuhan akan pelihara. Gitu ya. Si Om itu sendiri juga bilang, kesusahan sehari cukup 1 hari. Jadi kita gak usah pikir terlalu jelimet, terlalu pusing. Yang kita pikirkan tuh rencana kita, minggu depan bagaimana ya? Bulan depan bagaimana ya? Tahun depan bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Kalau begitu bagaimana? Terlalu banyak yang bagaimana sehingga kita susah tidur. Itulah manusia. Tetapi biarlah ibu bapak saudara terkasih, kita mau belajar. Bukan hidup tanpa rencana. Tetapi kita hidup penuh rencana. Namun dasar perencanaan kita firman Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Kekuatan doa kita. Ayat yang terakhir, Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Amin. Kita berencana hanya seantero pengalaman kita, pengetahuan kita, informasi sana sini, bahkan juga informasi dari TikTok, dari Google yang belum tentu benar. Betapa kita sudah lelah berencana berdasarkan sesuatu yang tidak pasti.
Coba bayangkan ya, kalau kita membuat satu anggaran, satu program, satu perencanaan, tetapi dasarnya nggak pasti, bingung nggak? Pasti bingung setelah pertimbangannya begini. Wow, ini apa proposalnya sudah begini, kita bingung. Bisa nggak ya? Tetap kita tidak akan pernah mengalami kepuasan. Tetapi ketika kita merencanakan segala rencana kita dengan melibatkan Tuhan, Tuhan memberikan tuntunan. Di sanalah kita dapat mengalami Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Ya, kita harus paham ini, jangan cuma nyanyi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang baritenya carana kumaha. Tetapi biarlah pada petang hari ini kita menyadari, mari kita berencana dengan melibatkan Tuhan. Sebab sebelum kita bertindak, sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita melangkah, pasti kita berencana, bukan? Karena kita ini orang yang bijak, orang yang berakal. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana. Karena sangat berbeda. Apa yang kita pikirkan hanya pikiran di bumi. Tetapi Tuhan di jauh, di atas sana. Dia memikirkan jalan hidup kita sampai kepada kemuliaan yang kekal. Itu rencana Bapa kita yang di dalam surga. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, melalui perenungan bersama pada petang hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menuntun kita bagaimana kita menjawab permasalahan, pergumulan hari esok. Kita jawab, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, sehingga kita menghadapi hari esok dengan kebersamaan, topangan, dan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa.